Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuriana Lasana dari kelas G230 NPM 160. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang esai yang telah saya buat pada minggu kemarin yaitu esai dengan judul Moderasi Beragama. Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Muslim terbanyak di dunia, dan hal ini menjadi sorotan penting dalam hal moderasi beragama. Mengapa demikian? Itu dikarenakan Indonesia juga merupakan negara kepulauan, di mana adat dan istiadatnya sangat beragam, dan dengan ini dapat diketahui jika agama yang berada di Indonesia tidak hanya Islam saja. Moderasi sendiri merupakan ajaran inti agama Islam, yaitu Islam modern. Islam modern ini merupakan paham keagamaan yang sangat relevan dengan konteks agama dalam segala bidang di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami dengan baik oleh kita semua sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Arti moderasi beragama. Moderasi beragama memiliki banyak arti, yaitu seperti kesedangan, pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman, rata-rata, tengah-tengah, berimbang, dan masih banyak lagi. Dengan ini, jika dianalogikan, moderasi dapat diibaratkan sebagai gerakan yang selalu menuju ke pusat atau radial. Jika kita ibaratkan seperti sebuah bandul jam, ada gerakan yang bergerak aktif, di mana gerakan tersebut tidak berhenti di bagian luar, melainkan bergerak ke tengah. Dari penganalogian di atas, kita dapat melihat bahwa dalam kedudukan beragama, moderasi berarti memilih untuk menempatkan pandangan, sikap, dan tindakan di antara pilihan ekstrim yang ada. Dan ekstremisme agama sendiri berarti cara pandang, sikap, dan perilaku dalam penerapan beragama. Oleh karena itu, moderasi selalu dapat dipahami sebagai pandangan, sikap, dan perilaku non-radikal dalam beragama. Selalu mengambil posisi netral dan selalu berperilaku adil. Tentu saja, pengukuran, batasan, dan penanda diperlukan untuk menentukan apakah suatu pandangan, sikap, atau perilaku agama tertentu itu moderat atau ekstrim. Pengukuran dapat didasarkan pada sumber yang dapat dipercaya seperti dokumen agama, konstitusi negara, budaya lokal, sensus, dan banyak lagi. Lalu kemudian ada moderasi beragama merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat karakter negara. Moderasi beragama sangat penting karena kecenderungan pengalaman beragama yang berlebihan mengarah kepada pembenaran sepihak. Nah, pemerintah mengatakan jika penanaman nilai moderasi agama ini merupakan salah satu agenda dari rencana pembangunan jangka menengah nasional yang bertujuan untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara yang pluralistik dengan banyaknya kekayaan dan keberagaman. Salah satunya keberagaman dalam bernegara. Agama harus menjadi perekat nasional. Seperti yang dikatakan sebelumnya, moderasi seperti bandul yang bergerak dari tepi dan selalu mengarah ke pusat atau sumbu, di mana tidak pernah statis. Moderasi pada hakikatnya merupakan suatu keadaan yang aktif dan selalu bergerak, karena moderasi sejatinya merupakan suatu proses yang saling berhubungan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi dalam beragama selalu menitik beratkan pada nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Oleh karena itu, ukuran moderasi beragama harus menggambarkan bagaimana argumen dan perjuangan nilai-nilai itu terjadi. Dengan ini kita dapat merumuskan sebanyak mungkin tentang ukuran, batasan, dan penanda untuk menentukan apakah sebuah pendapat atau pandangan seseorang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu termasuk ke dalam moderat atau sebaliknya, yaitu ekstrim. Keberhasilan dalam penerapan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat kita dapat terlihat dari tingginya 4 penanda ini. Penanda pertama yaitu adalah komitmen kebangsaan. Hal ini merupakan sebuah pengakuan terhadap asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 dan peraturan-peraturan yang terkandung di bawahnya. Yang kedua ada toleransi. Artinya, menghargai perbedaan, memberi ruang bagi orang lain untuk percaya, mengungkapkan keyakinan, dan mengutarakan pendapatnya, serta menghargai kesetaraan dan bersedia untuk saling tolong-menolong. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik untuk mengikuti kemauannya demi membawa perubahan yang diinginkan demi kepentingan pribadi. Yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi, yaitu bersikap ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal, terutama dalam perilaku keagamaannya. Selama itu semua tidak bertentangan dengan ajaran agama yang utama.
Lalu selanjutnya adalah moderasi beragama adalah pandangan hidup umum, sikap dengan mengutamakan esensi ajaran agama yang melindungi hakikat dan martabat manusia dan membangun keseimbangan umum, berdasarkan asas keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap konstitusi sebagai kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam hal ini tentunya ada akan ada tantangan dalam mempraktikkan pemahaman ini. Tantangan-tantangan itu yaitu yang pertama adalah berkembangnya pemahaman dan penerapan keagamaan yang terlalu berlebihan sehingga melampaui batas dan sudah masuk tahap fanatik, yang mana ini bertolak belakang atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua adalah munculnya klaim kebenaran atau tafsir agama, yaitu orang-orang yang keliru dalam menafsirkan paham agamanya, tetapi kemudian mengajak orang lain untuk percaya pada kekeliruannya dan merasa jika tafsirannya adalah yang paling benar. Lalu mereka juga memaksa orang lain dengan menggunakan cara paksa dan kekerasan. Yang ketiga dan terakhir adalah paham yang justru mengancam, bahkan merusak ikatan kebangsaan. Contohnya yaitu pemahaman orang atas agama yang kemudian menyalahkan Pancasila, mengharamkan hormat pada bendera, dan bahkan memberikan doktrin bahwa sikap nasionalis itu merupakan hal yang tidak penting karena tidak ada dalam ajaran agama. Dari sini kita sudah mengetahui jika moderasi beragama merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat kita. Oleh karena itu, moderasi beragama ini harus diajarkan dan diterapkan kepada semua unsur kehidupan kita, yaitu yang paling kecil adalah dari keluarga. Keluarga harus bisa mengajarkan anak dan anggota keluarganya untuk menerapkan paham dari visi moderasi beragama agar seluruh elemen keluarga bisa memiliki sikap toleransi dan kepedulian yang tinggi antar umat beragama, di mana dalam penerapannya nanti pasti akan berdampak pada moderasi beragama di kalangan masyarakat karena sudah mendapatkan pemahaman sejak dini dari lingkungan terdekat. Lalu setelah itu kita sampai pada kesimpulan, yaitu adalah moderasi beragama merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk menanamkan nilai kerukunan dan toleransi antara umat beragama sehingga dapat menciptakan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam penerapannya memang semua unsur harus berpartisipasi untuk mensukseskan misi perdamaian ini. Walaupun memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, kita sebagai rakyat Indonesia juga harus selalu waspada dan juga mengedukasi diri agar tidak melenceng dari visi moderasi beragama. Kita juga harus mulai menerapkan visi ini pada lingkungan sekitar agar dapat memberikan pemahaman baru dan dapat menciptakan ruang hidup yang rukun dan damai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.